PMD bersama TPPKK Balangan melakukan pembinaan TPK 2D Desa Lasung Batu. Kabupaten Balangan tetapkan 55 desa lokus stunting. 213 P3K tenaga guru di Balangan terima SK pengangkatan. Pemkab Balangan adakan sosialisasi roadmap RB general dan tematik. 100 sekolah dan 100 guru ikuti program berbahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Zefilana Josefa, berikut beterbangan selengkapnya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan bersama tim penggerak PKK melakukan pembinaan tim peningkatan kualitas keluarga daerah di Desa Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Selasa 27 Juni 2023. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinsos P3A PMD Kabupaten Balangan, bersama tim penggerak PKK Kabupaten setempat, melakukan pembinaan tim peningkatan kualitas keluarga daerah atau TPK 2D di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin, Selasa 27 Juni 2023. Pembinaan dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Rusmin Nuryadin, serta dihadiri dari Kepala Desa Lasung Batu, perwakilan Camat Paringin serta Binmas Polres Balangan. Disampaikan Rusmin bahwa pembinaan TPK 2D ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas keluarga. Selain itu juga untuk memberikan ruang dan manfaat kepada masyarakat, agar mandiri menuju upaya peningkatan kualitas keluarga di Desa Lasung Batu. Mengingat hal ini penting dilakukan, agar kedepannya peranan perempuan dapat diwujudkan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan pembinaan ini dapat mempersiapkan pembangunan keluarga melalui peningkatan kualitas keluarga, memberikan edukasi tentang ketahanan keluarga serta peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Terakhir, Rusmin juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Balangan untuk ikut aktif dalam kegiatan pembinaan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan adakan kegiatan rembuk stunting di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Selasa 27 Juni 2023. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan adakan kegiatan rembuk stunting melalui gerakan Balangan Lawan Stunting atau Balanting bersama Kita Turunkan Stunting di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Selasa 27 Juni 2023. Diketahui ada 55 desa yang ditetapkan sebagai desa lokasi khusus atau lokus penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Selain itu juga perlu diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 mencapai 29,8%. Dan diharapkan pada tahun 2023 dan 2024 angka tersebut dapat terus menurun hingga 14%. Sebelum acara dimulai, kegiatan diawali dengan penyerahan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil dan balita, kemudian penandatanganan komitmen dalam penurunan stunting bersama Dinkes P2KB
Kementerian Agama, Kecamatan dan KUA se-Kabupaten Balangan. Adapun kegiatan rembuk stunting ini juga diisi paparan peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Balangan yang juga ikut sebagai tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai menyampaikan setelah melakukan analisis situasi, terdapat 55 desa yang menjadi lokus stunting untuk tahun 2024. Kita harapkan dengan rembuk stunting ini kan sudah kita capai kesepakatan nih. Jadi mudah-mudahan ke depan lagi lebih terfokus untuk penanganan stunting ini. Jadi dengan dana yang tersedia, dengan implementasi di lapangan yang lebih terfokus. Harapan kita seperti itu sehingga target yang 14% itu bisa kita capai pada tahun 2024. Sementara itu, salah satu narasumber analis perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, Yahdia Nur menyampaikan ucapan terima kasih atas komitmen bersama dalam penurunan stunting ini. Hari ini, rembuk yang dilaksanakan hari ini menyepakati tentang apa yang dilakukan dan siapa melakukan apa untuk menangani 55 desa ya, lokus yang telah ditetapkan oleh Pak Bupati dalam penurunan stunting. Artinya penunjukan desa yang menjadi lokus stunting itu pun juga berdasarkan hasil analisis situasi, di mana di situ ternyata dianggap tingkat stuntingnya lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan, sehingga itu perlu penanganan. Nah, dengan adanya kesepakatan hari ini, teman-teman memfokuskan itu untuk ditangani secara bersama-sama dari lintas OPD maupun juga melibatkan unsur CSR dari perusahaan yang ada. Dan kita berharap juga bukan hanya perusahaan-perusahaan ini yang nanti mungkin ada perbankan yang ada di sini juga bisa ikut terlibat juga Pak. Terutama mungkin untuk menangani yang di masalah perkotaan yang ada di kelurahan mungkin. Yang tentu dananya tidak sebesar apa yang ada di desa. Karena apa? Kelurahan itu adalah tanggung jawab pemerintah karena mereka adalah bagian dari aparat pemerintah. Nadia dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyerahkan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada 213 tenaga guru formasi tahun 2022 di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin 3 Juli 2023. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kepada 213 tenaga guru formasi tahun 2022 bertempat di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin 3 Juli 2023. Penyerahan SK P3K guru itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Balangan Abdul Hadi. Disaksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan serta Kepala BKPSDM Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pengangkatan P3K kepada tenaga guru yang telah menerima SK. Abdul Hadi juga mengingatkan agar P3K guru yang baru diangkat ini dapat bekerja lebih baik, melayani sepenuh hati dan menunjukkan dedikasi kepada instansi di tempat bekerja. Sementara itu ditemui usai acara Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan, Sufrian Nur menyampaikan masa depan bangsa dan negara berada di tangan guru. Baik buruknya generasi setiap daerah tergantung kualitas pendidikan dan guru di daerah tersebut. Telah menyerahkan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk formasi tahun 2022 sebanyak 213 orang, di mana 213 orang ini khusus untuk tenaga pendidik
Artinya guru-guru yang akan ditempatkan di semua kecamatan di Kabupaten Balangan. Terakhir, Sufrianor menambahkan untuk formasi P3K guru yang masih kosong nantinya akan ditempatkan sesuai dengan pendataan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Yang mana salah satunya dikatakan Sufrianor, para P3K yang sudah menerima SK tersebut akan ditempatkan pada beberapa wilayah terjauh, seperti Kecamatan Halong yaitu di Desa Libaru Sungkai, dan Kecamatan Tebing Tinggi di Desa Kambiain. Dan ini tentunya kami berharap dengan penempatan ini walaupun jauh tetap bersyukur karena sudah menjadi P3K kan. Nah, P3K itu adalah salah satu bagian dari ASN. Nah, jadi bersyukur dan berharap jangan dengan penempatan yang jauh kinerja dari tenaga pendidik ini lemah. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan adakan sosialisasi roadmap reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang roadmap reformasi birokrasi bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 4 Juli 2023. Pemerintah Kabupaten Balangan adakan sosialisasi roadmap reformasi birokrasi atau RB berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang roadmap RB penajaman pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023 hingga 2026 bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 4 Juli 2023. Sosialisasi ini digelar sebagai tindak lanjut dari perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RP 2020 hingga 2024. Ditemui usai kegiatan Kabak Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Ernawati mengatakan reformasi birokrasi general memiliki 21 kegiatan utama yang terdiri dari 2 sasaran, yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan serta budaya birokrasi berakhlak dan ASN yang profesional. Adapun tema reformasi tematik kali ini lebih mengarah terkait kemiskinan, penekanan laju inflasi, peningkatan investasi, penanganan stunting, dan penggunaan produk dalam negeri. Ditambahkan Ernawati, sosialisasi ini dilakukan secara menyeluruh kepada ASN di SKPD lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan yang diwakili oleh masing-masing sekretariat maupun bidang. Kami melakukan sosialisasi roadmap RB terbaru ini karena memang ada perubahan di pemerintah pusat, terutama adanya perubahan terhadap roadmap RB nasional. Dan perbedaan yang mendasar adalah kalau dulu kita memakai roadmap RB pada 8 area perubahan, seperti manajemen perubahan, penataan organisasi, deregulasi kebijakan, penguatan pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik. Dan sekarang kita sudah membagi reformasi birokrasi itu ke dalam 2 aspek, yaitu reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Terakhir, Ernawati berharap melalui sosialisasi ini tujuan dan arah reformasi birokrasi dapat tercapai sehingga mendapat penilaian RB yang terbaik dari pusat. Nah, mudah-mudahan dengan tersosialisasikannya ini ada beberapa SKPD memang yang menjadi pemangku atau leading sektor dari RB general dan tematik. Dalam melakukan penyusunan rencana aksinya akan kami kawal dan akan kami lakukan monep di triwulan 1 dan triwulan 2. Mudah-mudahan arah dan tujuan reformasi birokrasi ini sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan tujuan pembangunan melalui RPJMD dapat tercapai. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 100 sekolah dan 100 guru tingkat SD dan SLTP di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mengikuti program berbahasa Inggris berstandar internasional dari Brighton English Education
bertempat di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa 4 Juli 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Zevila Najwa Zeva, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 100 sekolah dan 100 guru tingkat SD dan SLTP di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mengikuti program berbahasa Inggris berstandar internasional dari Briton English Education bertempat di Aula Mahligai Mayang Maurai, Selasa 4 Juli 2023. Bupati Balangan melanjutkan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, Tutur Abdul Hadi Pemkab Balangan juga mendorong agar semua pihak terkait untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pelayanan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan. Bupati bersyukur dalam rangka membangun pendidikan dan membangun SDM generasi masa depan Balangan. Pemerintah daerah mendapat dukungan dari lembaga yang sangat kredibel dan berkelas internasional, yaitu Briton English Education. Sementara itu, Direktur Briton English Education, Sirajuddin Tanri, mengungkapkan untuk tahun ini 100 sekolah di Balangan akan mulai dilaksanakan program pembelajaran pada September nanti, dan untuk sisa sekolah lainnya tahun depan. Sirajuddin menyebutkan tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan dan pembelajaran untuk anak didik di Balangan, agar sama mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang di kota. Terakhir, Sirajuddin Tanri berharap setelah para guru dan murid berhasil menguasai pembelajaran yang diberikan nantinya dapat mengantarkan mereka ke top global atau melanjutkan belajar di luar negeri. Diketahui pada kegiatan tersebut juga dilakukan penetapan standarisasi dan sertifikasi pengajar internasional guru bahasa Inggris atau TKT Certification dari Cambridge University UK dan penyerahan piagam Authorized Cambridge Preparation Center. Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.